Dia masih haus, lapar dan ngelangak, bergentayangan dan penyenyengan. YouTuber Nusantara. Iya. Gri, Amin Rais lagi, Gri. Keren tuh kayaknya nih. Iya, masa Amin Rais lagi? Enggak, seriusan. Bahas Amin Rais lagi supaya masyarakat nggak tersesat atau disesatkan oleh narasi-narasi negatif Amin Rais. Karena itu 180 derajat, faktanya adalah kebalikannya. Oh ya, serius nih Amin Rais lagi nih. Serius, Gri. Gua demen sampai terkekeh-kekeh. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, ini terima kasih ke Mbah Deka Stories udah datang. Ini dibuatkan oleh yang menginisiasi Mbah Deka Stories. Terima kasih. Gue langsung pakai rekaman. Dan yang berikutnya adalah teman-teman, terima kasih donaturnya. Hari ini masuk sampai hampir ya, menyentuh angka 100 juta. Rencananya nanti kami akan salurkan langsung sendiri ke lokasi bencana. Kemungkinan tanggal 26 something lah ya. Atau sekitar hari Rabu Kamis begitu. Nanti kita akan insya Allah ke Flores Pusat Bencana sendiri. Tim YouTuber Nusantara. Saya tekankan transportasi, akomodasi tidak mengambil dari uang yang Anda donasikan. Jadi uang yang Anda donasikan, berapapun nilainya, itu pure, murni, fully kita salurkan untuk bantuan. Transport, akomodasi, kita biaya sendiri dari uang tersebut. Supaya inilah bentuk amanah YouTuber Nusantara. Terima kasih. Kita lihat lagi yang lucu-lucu ya. Dan sekaligus membuktikan nanti di akhir sesi pembuktian siapa sesungguhnya yang menjadi binatang politik. Dan sekaligus siapa yang sesungguhnya sudah gila. Gri, jangan sembarangan, Gri. Kesimpulan nanti pada Anda. Supaya menyimpulkannya tidak salah, tonton video sampai akhir ya. Check it out. Dalam bahasa Latin, zoon politikon berarti binatang politik. Ngatain Pak Jokowi, si Sengkuni ini adalah binatang politik. Politikon, binatang politik. Kok bisa, Kri? Ya nggak tahu, namanya juga Sengkuni. Dengan berbagai macam cara dia lakukan untuk mendowngrade dan untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Tapi lantas apa berhasil? Enggak. Aduh, Sariawan belum sembuh-sembuh. Lanjut dulu. Kegiatan politik harus pro bono publico, yakni bertujuan untuk kepentingan rakyat atau masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Jokowi alias Mukidi dengan latar belakang pendidikan yang tidak jelas karena ijazahnya dari SD, SMP, SMA, dan S1 semuanya palsu, maka Mukidi tidak paham apa arti demokrasi, apa arti keadilan sosial, keadilan politik, keadilan hukum, dan keadilan ekonomi. Ya udah, nggak apa-apa. Pak Jokowi ijazah SD, SMP, SMA, S1 semuanya palsu. Jadi Pak Jokowi hanya tukang kayu yang nggak paham politik, apa itu sosial, apa itu ekonomi, apa itu kepentingan rakyat, dan apa itu kerja-kerja politik. Pak Jokowi sama sekali nggak paham tentang itu. Politik adalah kepentingan rakyat. Yang paham hanya Amin Rais, tokoh Sengkuni, doktor, profesor ilmu politik, tapi sekarang nggak jadi apa-apa. Tapi kalah terus bersaing dengan Pak Jokowi.
Ini yang pinter, yang doktor, yang profesor, nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa. Bahkan hanya menjadi gelandangan politik, hanya menjadi seorang Sengkuni. Gri, apa sih Sengkuni? Sengkuni itu adalah tokoh pewayangan, saya gambarkan ya. Patih Sengkuni dan Rahwana Dasamuka sering dianggap sebagai tokoh paling jahat karena kelicikannya. Ini persis Amin Rais. udah persis Amin Rais. Sifat yang berikutnya adalah sifat pengadu domba. Nah, persis Amin Rais juga kan? Serta mempunyai ambisi yang merusak, yang memicu perang besar, atau yang memicu kebencian sesama manusia. Itulah Sengkuni dan itulah Amin Rais. Oh, itu kok pas? Bukan pas. Watak Sengkuni seperti itu. Nah, ketika itu watak ini oleh Amin Rais disematkan ke Pak Jokowi dengan mengata-ngatain Sengkuni. Masyarakat berbalik, bukan Pak Jokowi yang Sengkuni. Yang sesungguhnya adalah ternyata Amin Rais. Mutiar kau. Sekarang ganti gelar. Amin Rais memberikan gelar ke Pak Jokowi Mukidi. Nah, Mukidi ini adalah tokoh fiksi jenaka ciptaan Sutanti Mochlas yang menggambarkan sebagai sosok orang yang lugu, polos, namun cerdas, dan beberapa kebijakannya adalah out of the box. Strateginya seringkali banyak yang out of the box, yang tidak banyak dipunyai oleh orang lain. Merakyat serta seringkali bejo. Bejo itu banyak keberuntungannya. Itulah karakter Mukidi yang disematkan Amin Rais kepada Pak Jokowi. Itu bagus dong, Gri. Iya, dia menyematkan karakter jelek ke Pak Jokowi, gagal. Sekarang dia menyematkan karakter bagus kepada Pak Jokowi. Amin Rais tahu nggak, Gri? Apa Amin Rais asbun, Gri? Ya nggak tahu. Itulah Sengkuni yang sudah mulai sengklek otaknya. Aduh. Oke. Sial benar ya, Gri, ya nasibnya Amin Rais ya, Gri. Makanya simak terus, ini lebih sial lagi nih. Kemungkinan besar memang ada otak besar bertaraf internasional yang bisa melambungkan Jokowi atau Mukidi dari wali kota Solo menjadi gubernur DKI dan terus ke atas jadi presiden 2 periode. Saking bencinya, saking kehilangan cara untuk menjatuhkan Jokowi, kehilangan cara untuk menaburkan fitnah kepada Jokowi. Sekarang fitnahnya ganti lagi. Ada tokoh-tokoh besar dari China yang melambungkan nama Jokowi dari mulai wali kota, gubernur, presiden. Kenapa nggak lu yang dilambungkan namanya? Pertanyaannya sederhana aja. Kenapa nggak lu, Min, yang dilambungkan namanya? Iya, mereka nggak mau Grip melambungkan nama saya. Kenapa? Gua kan Sengkuni. Ya! Saking liciknya Amin Rais, ya orang juga nggak mau melambungkan namanya. Orang juga nggak mau mengangkat namanya. Karena apa? Orang udah tahu lebih duluan. Oh, manusia ini licik. Jangan, awas, hati-hati. Ini Sengkuni asli ini. Itu yang paling sederhana. Ada nggak, Gri? Ada. Hampir bisa dipastikan untuk menerbangkan Jokowi, seorang pedagang kayu, kemudian juga pengusaha mebel dan melitur ke kursi presiden, pasti diperlukan dana triliunan rupiah dan strategi yang ulung. Tanpa dana triliunan rupiah dan strategis atau strategi yang ulung itu, saya kira ya tidak mungkin dia jadi presiden. Oke.
Saya tidak akan mereaksi apa yang disampaikan oleh Amin Rais. Saya akan coba jalan pikiran saya mengiyakan seluruh apa yang diomongin oleh Amin Rais. Jokowi adalah ada yang melambungkan ke atas sampai dengan kursi presiden. Nggak mungkin hanya seorang tukang kayu, kerjaannya melitur-memelitur, mempunyai strategi yang ulung, ya, sampai bisa melambung kursi presiden. Pertanyaannya, seorang doktor, profesor, ilmu politik, lulusan Amerika, Min, kecil kalah sama tukang kayu, yang kerjaannya hanya melitur-memelitur. Akhirnya kamu juga mengakuin sendiri bahwa diperlukan strategi yang jitu. Oh alah, doktor, profesor kalah strategi dalam hal berpolitik sehingga mencapai kedudukan atau kursi tertinggi Presiden Republik Indonesia ke-7. Seorang tukang pelitur dibanding profesor doktor lulusan Amerika. Lantas buat apa profesor doktormu dan lulusan Amerika itu, Min? Kalau kalah strategi dengan tukang kayu dan tukang pelitur, Min. Sekarang gua udah mulai sama jalan pikirannya Amin sama. Gua iyain semua jalan pikirannya Amin. Jadi nggak gua reaksi. Sekelas profesor, doktor, lulusan Amerika Serikat, takluk di tangan seorang tukang kayu dan pelitur-memelitur. Aduh, malu nggak sih, Min? Malu. Malu sama istri, malu sama anak, terutama malu sama mantu. Ya, cucunya udah gede-gede, malu sama cucu. Ternyata kakek gua, profesor doktor, kalah sama tukang pelitur. Malu nggak sih? Enggak lah, Kri. Oh, urat malu gua udah putus kok. Ya kalau gua malu, sudah setua bangka seperti ini kan, gua nggak gambleh terus. Makanya gua nggak malu sama mantu, anak istri, mantu dan cucu. Makanya gua gambleh terus, Gri. Oke ya, deal. Profesor doktor lulusan Amerika Serikat, ahli dan pakar ilmu politik, ternyata kalah sama tukang pelitur. Kita lanjut. Siapa tahu ada gamblehan lain lagi. Dan para strategi itu saya yakin itu asalnya datang dari Tiongkok daratan, ya. Sehingga mengapa Jokowi ketika berkuasa itu amat sangat dekat dan tidak malu-malu menjadikan Indonesia sebagai subordinate atau subordinat China. Gila, makin tua makin jadi fitnahannya. Nggak apa-apa, ini namanya mengakumulasi sangu mati. bahasa Indonesianya mengumpulkan bekal meninggal. Gri, jangan nakut-nakutin, Gri. Siapa yang takut? Amin mana ada ketakutan kayak gini. Ahli fitnah takut. Nggak akan lah. Nggak akan takut. Lu mau kasih tahu apa, mau ngomongin apapun, nggak akan mempan, nggak akan takut. Orang sengaja dia cari bekal mati, ya, dengan cara memfitnah Pak Jokowi, nggak apa-apa. Ya kalau kamu bisa memfitnah Jokowi menang karena dibantu China, kenapa lu nggak juga melakukan hal yang sama? Coba cari bantuan Amerika.
Pilpres kemarin kan banyak juga calon yang lari ke Amerika minta bantuan Amerika. Ya, lu pikir nggak ada? Termasuk calon yang lu dukung kemarin itu diduga juga lari ke Amerika minta bantuan. Tapi apa menang? Min, kalau memang Pak Jokowi bisa begitu, kenapa lu nggak bisa? Lakukan dong, minta bantuan Korea. Lakukan dong, minta bantuan Amerika. Kenapa nggak aku lakukan? Nggak bisa, Gri. Loh, lu kan profesor doktor. Masa kalah sama tukang kayu kalau memang benar dia bisa minta bantuan China? Sesederhana itu cara mikir kita, Min. Kenapa lu nggak lakukan? Nggak bisa, Gri. Profesor doktor masa kalah sama tukang kayu, kalah sama tukang pelitur. Iya, Gri, kalah. Alah, Min. Lanjut. Nah, Mukidi adalah contoh paling jelas seorang manusia yang tidak pernah merasa puas dan bersyukur kepada Tuhan atas segala karunia-Nya yang sudah dikucurkan buat Mukidi. gua arahnya kebaca sih arahnya Amin Rais. Mukidi adalah orang yang tidak pernah puas akan karunia Allah, ya, masih tetap terus pengen berkuasa dan mendorong anaknya. Maksud lu, Pak Jokowi suruh diem. Jangan lagi dukung-dukung anaknya. Biar Ridho jadi gitu. Biar Partai Umat bisa menang gitu. Pak Jokowi suruh diem. Orang kebaca. Ternyata cetek banget pemahamannya atau pemikirannya atau strateginya Profesor Doktor Ilmu Politik Amerika. Cetek. Loh, kenapa nggak cetek? Kerja-kerja politik kok hanya dihabiskan waktu di dalam studio rekaman dengan cara memfitnah dan menghujat terus-menerus. Itu bukan kerja politik. Atau saya balikin bertanya, apakah itu kerja politik lulusan Amerika? Doktor profesor lulusan Amerika? Apakah itu selama mengenyam pendidikan di Amerika cara kerja-kerja politik? Kerja politik itu turun ke masyarakat, dekat dengan rakyat, ambil simpatinya. Bagaimana kemudian rakyat dan masyarakat simpati kepada kita? Itu loh, Min. Bukan menghujat terus-menerus, bukan menaburkan fitnah terus-menerus. Ini profesor cap apa ini? Profesor kualitasnya kayak begini amat ya. Katanya nggak bersyukur katanya atas anugerah karunia Allah sudah dilambungkan sampai ke kursi presiden. Harusnya bersyukur dan berhenti dong. Gantian gua. Nggak aja dia ngomong begitu. Ya malu kan? Oke, lanjut. Dia masih haus, lapar, dan ngelangak untuk bisa berkuasa lagi dan sudah bertekad akan melakukan roadshow ke sebanyak mungkin daerah untuk memasarkan dagangannya, yaitu dengan politik yang berupa PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang diketuai oleh Kaisang Pangarep. Bukankah kerja-kerja politik seperti itu, Min? Lo tadi kan bilang bahwa politik itu adalah sosial politik, ekonomi, kerakyatan. Bukankah seperti itu memang? Lah kalau kemudian masuk ke politik, kerja-kerja politik, kemudian hanya tukang gambleh di depan kamera kayak lo, Min. Mati lah. Ada ya profesor doktor kayak begini, ilmu politik pula. Gila. Ada ya. Makanya harus tetap sehat, Min. Kalau nggak sepi negara ini, Min, nggak ada lo, Min. Sepi, sumpah. Nggak ada yang bisa dipakai bercanda, nggak ada yang lucu-lucu.
nggak bisa lagi dengar pendapat dan pikiran seorang ahli ilmu politik, doktor, profesor. Jadi gimana, Gri? Amin boleh pergi? Nggak! Jangan! Harus tetap sehat, ya. Tiap hari masih bisa cuap-cuap di depan mic, di depan kamera. harus tetap sehat. Gua doain sehat terus. Salah kalau ada yang komentar doain nggak sehat, doain cepet. Jangan, nggak ada doa jelek. Karena apa? Doa jelek, doa bagus itu kembalinya juga ke kita juga. Jangan salah. Makanya supaya kembali ke kita itu juga doa baik. Selalu adalah berdoa yang baik-baik. Kita doain, amin, panjang umur sampai 130 tahun. Tetap sehat. Kenapa 130 tahun? Supaya bisa menyaksikan Gibran jadi presiden 2 periode sampai 2045. Jadi Ridho nggak bisa dapat. Ya nggak tahu, terserah aja. Kalau bapaknya mau kerja-kerja politik seperti Pak Jokowi mungkin bisa. Pak Jokowi direncanakan akan roadshow atau safari, menyapa masyarakat, mengunjungi dan dekat dengan rakyat di 38 provinsi. Modiar kamu. Aduh, mati ya. Siapa yang bisa ngelawan kayak begini? Modiar kalian, ayo. Ada yang lebih ngeri lagi nih. Jadi Kaisang Pangarep ini jadi ketua umum PSI itu tidak ada contohnya di dunia ini, ya. Bukan Indonesia, di dunia saya juga ada manusia unknown quantity yang tidak jelas kualitasnya, kemudian ke sebuah partai sehari kemudian jadi ketua umum tanpa sedikit pun proses yang diperlukan, ya. Min, lu bodoh-bodohin masyarakat Indonesia ya, Min, ya. Lu goblok-goblokin rakyat Indonesia ya, Min, ya. Lu menipu masyarakat Indonesia ya, Min, ya. Sadar lo, Min. Sadar dengan usia. Gri, lu juga nggak sadar, lu udah tua juga ngomelin Amin Rais melulu. Loh, ini adalah yang gua lakuin itu bentuk penyeimbang informasi supaya orang nggak sesat karena upaya-upaya Amin Rais yang terus menyesatkan masyarakat Indonesia. Emang kenapa, Gri? Kalau Amin Rais Kaisang bukan siapa-siapa datang-datang menjadi ketua partai, dalam proses panjangnya lu kan nggak tahu, Min. Oke, kalau Amin Rais bilang di Indonesia ini bahkan di dunia ini belum pernah anomali ini terjadi kecuali terhadap anaknya Jokowi. Siapa bilang? Min, kamu kenal nggak sama Ridho Rahmadi? Kenapa, Gri? Itu mantu gua, Gri. Gri, jangan disebut-sebut, itu mantu gua. Ya, kirain nggak kenal. Ya, kalau lu kenal Kaisang, ya mudah-mudahan lu nggak kenal sama yang namanya Ridho Rahmadi. Ridho Rahmadi ditunjuk menjadi ketua umum Partai Umat oleh Ketua Dewan Suro. Siapa, Gri? Ketua Dewan Suro? Bapaknya. Mertuanya. Kok bisa, Gri? Ya, Ridho Rahmadi ini mula-mula dia ahli IT di kepengurusan Partai Umat. Dia sendiri juga merasa kaget dan shock tiba-tiba menjadi ketua umum Partai Umat. Ditunjuk oleh Dewan Suro, ketuanya Amin Rais. Pada saat dilantik menjadi ketum Partai Umat ketika itu usianya 36 tahun. Ini adalah ketua partai termuda di seluruh jagat raya di muka bumi ini. Nggak hanya Indonesia. Lebih lo, Gri. Nggak percaya. Ini adalah ketua partai termuda seluruh jagat raya. Kok bisa, Gri? Lah ya,
Dewan Suronya mertuanya. Jadi teman-teman yang tadi saya sampaikan, awas hati-hati ya. Sedikit pun jangan pernah percaya dengan muncungnya Amin Rais, dengan gamblehannya Amin Rais. Ini orang benar-benar gambleh yang ngawur dan fitnahannya luar biasa. Mudah-mudahan anggota keluarganya ada yang mendengar dan bisa mengingatkan bapaknya. Saya sayang Amin Rais. Saya orang Muhammadiyah. Amin Rais waktu itu lama menjadi ketua Muhammadiyah. Makanya sebenarnya kami sangat menghormati Amin Rais. Karena menghormati, jangan sampai keblangsak yang pada akhirnya nanti su'ul khotimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ridho Rahmadi ini adalah suaminya Putri Amin Rais, Tasnim Fauzia Rais, putri keempat Amin Rais. Nah, kalau Amin Rais selama ini gembar-gembor masalah dinasti, ini mbahnya dinasti. Hati-hati ya, jangan mempercayai mulut busuknya Amin Rais kalau sudah memfitnah Pak Jokowi. Dia nggak sadar terkadang apa yang dilontarkan dan dituduhkan ke Pak Jokowi adalah dirinya sendiri. Nah, atas kejadian ini waktu itu Amin Rais digugat oleh elit partainya. Oke, supaya masyarakat tahu. Lanjut. Nah, karena itu si Pangarep ini karena memang cupet akalnya, dia merasa hebat sekali, ya, sehingga dia seolah-olah sesumbar visi. Aku datang, aku melihat, aku menang. Min, kerja-kerja politik itu bukan seperti itu, Min. Gua ajari, Min, walaupun lu profesor doktor ilmu politik, waduh, jauh banget. Kerja politik bukan seperti itu. Kerja politik itu bukan terus-menerus menjelekkan musuh-musuhnya, mendowngrade musuh-musuhnya, memfitnah musuh-musuhnya, berharap orang akan membenci. Enggak, Min. Orang malah makin mencintainya. Lu sama mantu lu turun ke bawah, turun ke masyarakat. Cari simpatik masyarakat. Bukan menghujat lawan. Bukan memfitnah lawan. Salah, Min. Jauh-jauh lu pergi ke Amerika, belajar ilmu politik di Amerika, pulang mendapatkan gelar doktor, kemudian profesor. Loh, kok isinya kayak begini semua, Min? Hah? Biarin, Gri, malah buat ini hiburan tiada lawan kan pada akhirnya. Apalagi kalau PSI harus melawan dan menghadapi Partai Umat, ya bukan lawannya lah. Tidak ada dalam kamus apapun itu. Apalagi kemudian harus menghadapi Amin Rais. Pak Jokowi menghadapi Amin Rais, nggak ada apa-apanya, nggak ada lawan. Kaisang menghadapi Ridho, ya Allah, bumi langit. Tapi ahli IT loh, Gri. Ridho itu ahli AI. Udah biarin ahli AI. YouTuber Nusantara juga banyak yang ahli AI. Ada yang bisa buat lagu, ada yang bisa buat animasi film, ada yang bisa buat apapun. Ahli AI, biarin. Ahli AI mah. Lanjut. Nah, aku menang ini langsung jadi ketua PSI. Untuk membeli PSI itu tentu dana cukup besar dikeluarkan oleh Mukidi. Luar biasa ya. Luar biasa. Tak ceritain jangan, udah janganlah. Ngapain? Nggak penting. Nggak penting. Udah biarin. Udah, dana besar dikeluarkan oleh Mukidi. Oh, bilang aja nggak punya dana, Min. Sehingga Partai Umat jadi partai gurem begitu loh, Min. Partai Umat tetap menjadi partai gurem. Ya nggak apa-apa, Gri. Yang penting PT, Presidensial Threshold, udah tidak ada lagi 0%. Artinya nanti yang penting Partai Umat bisa ikut pemilu. Dan ketika ikut pemilu, perkara dapat
kursi legislatif DPR RI atau enggak, sudah bisa mengajukan calon presiden. Nah, pada saat itulah lu mesti nyalon presiden, wakilnya adalah Ridho. Sekaligus untuk membuktikan kepiawaian lu, Min, dalam mengelola negara ini. Dan mudah-mudahan jadi. Kalau lu nyalon presiden, Min, anak lu, mantu lu, si Ridho jadi wakilnya, gua pilih. Dan gua kerahin keluarga gua untuk milih Amin. Serius, Gri. Seriusan. Supaya ngerti, supaya tahu mengelola negara ini gitu loh. Supaya bisanya nggak hanya gambleh melulu. Ini kan cuma gambleh doang. Oke, lanjut. Sementara itu ada semacam keajikan atau rumus sederhana dalam kehidupan. Kegiatan apapun bila dimulai dengan kebusukan akan berakhir juga dengan kebusukan. Oke. Saya buktikan omongan kamu ya, Min, ya. Lewat fakta dan data empiris di lapangan. Nih, 1. Jokowi menjadi wali kota periode pertama adalah dengan kebusukan dan kecurangan. Oke. Menurut teori kamu, kalau itu dilakukan Jokowi dengan kebusukan dan kecurangan, maka akan berakhir dengan kebusukan. Jokowi ketika mengakhiri periode pertama akan berakhir kebusukan. Bahkan periode kedua, Jokowi dengan entengnya kepilih lagi menjadi wali kota Solo. Tingkat keterpilihan atau dipilih oleh masyarakat Solo 90,09%. Lu bayangin lu, Min. Apakah ini yang lu sebut berakhir kebusukan? Saya hanya pengen mematahkan teorinya Amin Rais. Teori seorang profesor doktor lulusan Amerika, ilmu politik. Iya, karena di periode kedua Jokowi juga melakukan kecurangan dan kebusukan. Dan nanti pasti akan berakhir kebusukan. Oke, setelah menjadi wali kota periode kedua, tidak sampai selesai, diusung dan diajukan untuk ikut pilkada gubernur DKI. Ya, mungkin kalau teori Amin Rais benar, harusnya nggak terpilih. Jokowi terpilih menjadi gubernur DKI ketika itu. Oke. Sesuatu yang dilakukan dengan keculasan, kecurangan, kebusukan pasti akan berakhir dengan kebusukan. Menang dengan gampang menjadi gubernur DKI, akhirnya datang Pilpres. Gubernur DKI hanya beberapa saat maju Pilpres. Kalah, jadi menang. Loh, kok nggak busuk-busuk, Gri? Ya nggak tahu teorinya Amin Rais. Oke, teorinya Amin Rais adalah Jokowi bisa melambung menjadi presiden karena kebusukan didukung oleh China. Itu artinya kan kecurangan dan kebusukan. Dan itu kalau menurut teorinya Amin Rais harusnya akan berakhir dengan kebusukan. Ternyata enggak ya, Gri. Kepilih periode kedua, Gri. Malah orang-orang calon presiden yang didukung oleh Amin Rais ketika itu berakhir busuk semua. Artinya nggak jadi. Nggak terpilih. Mana tuduhan kamu, Min? Kalau Jokowi melakukan kecurangan dan kebusukan, maka akan berakhir kebusukan. Enggak. Jadi dengan mudah periode kedua. Oke. Lu tuduh lagi. Periode kedua Jokowi melakukan pembusukan dan kecurangan. Ya, artinya setelah nanti tidak menjabat lagi menjadi presiden ke-7 Republik Indonesia di periode kedua, Jokowi tidak akan lagi mendapat simpatik dari masyarakat karena dirasa ada banyak kebusukan di situ. Faktanya? Faktanya, Min, lu profesor doktor, tapi kalau seperti ini teori lu, Min, hanya bisa gambleh. Teori lu
terbantahkan dan satu pun tidak ada yang terbukti karena memang tujuannya adalah memfitnah Pak Jokowi. Nggak ada habis-habisnya, Min. Ya, lu mau jadi apa nanti akhirnya, Min? Terbukti? Terbukti? Terbukti nggak? Dalam sejarah Jokowi tidak pernah kalah sekalipun dalam kontestasi pemilu atau pilkada atau pilpres, sekalipun belum pernah kalah. Kamu, Min? Kamu, Min? Gimana, Min? Oke, seru nih. Lanjut. Mustahil memulai satu pekerjaan dengan cara yang busuk, kemudian berakhir dengan hasil yang semerbak harum mewangi. Itu tidak mungkin. Ya. Dalam bahasa Jawa, slang itu dikatakan tengeh lamun. Ya. Jadi tidak masuk akal. Ya. Artinya apa? Kalau sampai dengan hari ini Jokowi itu masih harum semerbak mewangi, berarti tuduhan lu, fitnahan lu nggak terbukti semua, Min. Bahwa Jokowi adalah melakukan sesuatu dengan pembusukan atau dengan kebusukan, nggak terbukti semua, Min. Karena semua yang dilakukan oleh Jokowi berakhir semerbak mewangi semuanya, Min. Hari ini, Min, setiap hari rumah Pak Jokowi tidak pernah sepi dari pengunjung masyarakat yang pengen ketemu, foto, salaman kepada Pak Jokowi. Nggak pernah sepi, Min. Terbukti omongan lu, Min? Enggak. Oke, lanjut. Dia mengatakan power Jokowi memudar. Jadi tantangan Gibran di tahun 2029 tidak ringan. Bukan saja tidak ringan, sangat berat. Berarti kalau bener omongan lu, Min, ini Ridho mantu lu akan dengan sangat mudah bisa meraih kursi presiden atau wakil presiden. Karena saingannya Gibran sudah sangat melemah, bahkan mungkin nggak laku. Ya, seneng dong, Min, kamu, Min. Sekarang nggak usah mereaksi atau membantah pernyataan Amin. Saya iyakan seluruh statement Amin. Ya, saya mafhum apa yang disampaikan Amin Rais. Ya, keren. Lanjut. Peluang Gibran di 2029 tipis. Walaupun punya dana pendanaan yang cukup dan dukungan politik, tetapi situasi pencapresan di tahun 2029 itu lebih ketat pengawasannya. 2029 walaupun Jokowi punya uang banyak, Gibran punya uang banyak, peluangnya tipis. Yang peluangnya besar adalah Ridho mantu gue. Artinya apa? Gua sudah tidak lagi khawatir dengan keberadaannya Jokowi, tidak lagi khawatir dengan keberadaannya Gibran. Mulai besok saya sudah tidak lagi membahas tentang Jokowi dan membahas Gibran. Karena apa? Mereka sudah tipis. Sudah berakhir. Udah nggak perlu lagi dibahas. Itu toh kesimpulannya. Jadi artinya Ridho dengan sangat mudah nanti bisa terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Keren. Oke, buat temen nih Amin Rais ini. Lanjut. Saya yakin kalau kesimpulan Mas Roy Suryo bahwa 99,99% Gibran tidak punya ijazah SMA, maka runtuhlah khayalan bapaknya yang berhalusinasi Gibran bakal jadi presiden atau wakil presiden pada 2029 yang akan datang. Ya, cocok. Gibran karena tidak punya ijazah SMA, ya nggak punya ijazah SMA lah, pendidikannya di luar negeri. Kayak gini kok pada koceluk semua cara ngertinya. Gimana bisa? Di luar negeri kan nggak ada SMA. Pada lol semua. Karena Gibran tidak mempunyai ijazah SMA 99,9%, maka runtuhlah pencapresan Gibran nanti. Artinya Ridho dengan sangat mudahnya bisa menjadi presiden atau wakil presiden dan tidak lagi terhalang oleh kepiawaian dan elektabilitas
Gibran, alhamdulillah. Ujung-ujungnya ke situ. Hah? Nggak mungkin lah bela orang lain, bela juga anaknya, mantunya. Mana ada Amin Rais bela orang lain? Nggak ada. Tapi ketika Pak Jokowi bela anaknya, nggak boleh. Luar biasa kan? Aduh, mati.